Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mibatul Marifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi organisasi-organisasi Islam modern yang ada di Indonesia. Kompetensi dasar yang harus dicapai di sini adalah memahami macam-macam bentuk gerakan dari organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Kedua, memahami latar belakang, karakteristik, ajaran dari masing-masing organisasi tersebut, serta beberapa kritikan yang ditamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Organisasi Islam di Indonesia yang paling menonjol ada 4. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Hizbut Tahrir, dan yang keempat ada Salafi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kota Santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah di sini secara bahasa berarti mengikut Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Juga ajaran yang paling menonjol di sini adalah mengajarkan ibadah secara eksplisit yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Muhammadiyah menghindari pengalaman hadis dhaif dan madluh, terutama yang dicampur dengan tradisi masyarakat lokal seperti mendoakan orang yang telah meninggal pada hari pertama sampai ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, atau memperingati setiap tahunnya atau yang disebut dengan haul. Adapun peringatan Maulid Nabi juga peringatan tanggal 1 Suro. Selain menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan, mereka juga mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaharuan seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan lainnya. Atau mengikuti hasil keputusan Majelis Tarjih atau lembaga musyawarah hukum Islam melalui pengumpulan dalih-dalih terkuat dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi secara matematis untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Selanjutnya, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada non-formal, seperti pesantren. Selanjutnya, lebih peduli pada program sosial keagamaan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Meski banyak berkontribusi terhadap modernisasi umat Islam Indonesia, organisasi ini tidak lepas dari kritikan. Yang pertama, kaderisasi kompetensi keulamaan dari Muhammadiyah terkesan lamban. Yang kedua, minimnya lembaga pencetakan kader keulamaan yang solid seperti pesantren. Yang ketiga, pola ibadah cenderung kering dan nuansa penghayatan juga tasawuf. Yang keempat, gerakan dakwahnya bersifat elitis dan akademis di daerah perkotaan. Menurut Mujani, dalam Asy'ari tahun 2010, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia merupakan pengikut Muhammadiyah, yang umum pada daerah perkotaan dan kaum terpelajar. Dalam basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, perdagangan, penduduk kota, dan para petani, yang mencangkup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah cenderung menggunakan pendekatan salaf atau manhaj as-salaf dan dakwah menyeluruh atau dakwah al-Islam kafah, yang fokus pada pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang terbukti adanya sekolah modern dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Ada 3 prinsip dalam berdakwah yang bertumbuh pada: yang pertama, tafsir atau menyenangkan, yang tujuannya untuk mendekati dan merangkul setiap potensi umat Islam atau umat ijabah dan umat non-muslim atau umat dakwah. Yang kedua, ada islah atau memperbaiki, yang tujuannya untuk memurnikan sesuai petunjuk syariah. Terus yang ketiga, ada tajdid, yaitu pembaharuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ajaran dan pemikirannya, yang pertama, mengamalkan ajaran eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti adanya tahlilan, kumpul membaca zikir, menghadiahkan ayat untuk orang yang sudah meninggal, istighosah, tibaan, manakib, dan lainnya. Mengikuti hasil ijtihad imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya, seperti tarawih 20 rakaat, kunut setiap subuh, dan witir pada separuh 2 Ramadan, dan lain-lain. Di samping menggunakan Al-Quran dan hadis, NU juga menjadikan pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama sebagai rujukan penting dalam berkaidah dan beribadah. Pendapat mereka terdapat pada kitab klasik yang dinamakan dengan kitab kuning,
yang menjadi dasar rujukan wajib untuk pesantren-pesantren tradisional yang didirikan oleh NU. Meyakini adanya barokah yang bisa diambil dari orang-orang sholih, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Oleh karena itu, aktivitas ziarah kubur pada nabi, ulama, dan wali menjadi pelengkap tradisi ibadah Nahdlatul Ulama ini. Pesantren tradisional beserta pengasuh, kiai yang dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU. Pasti pengikut NU di Indonesia berjumlah sekitar 40 juta jiwa, mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik kota maupun desa. Pendekatan dakwah yang digunakan adalah pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi di sini adalah aswaja, yang meliputi tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidlal. Yang ketiga adalah salafi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, masuk kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ajaran dan pemikiran dari gerakan ini, yang pertama, upaya yang mereka kerahkan salah satunya terpusat pada pembersihan bid'ah yang selama ini diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, mereka memandang keterlibatan dalam praktek politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah. Pendekatan dakwah untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas itu ditolak. Basis massa penganut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya, mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan dari sekolah Timur Tengah. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tanggal 1953 di Baitul Maqdis atau Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikirannya, yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis masanya, mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kebanyakan dari kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus umum perguruan tinggi. Pendekatan dakwahnya secara demonstratif, publikatif. Adapun kritikan yang ditamatkan dari organisasi Hizbut Tahrir ini, yang pertama adalah tidak menerima teori politik modern. Yang kedua, memahami syariat secara sempit dan dangkal yang berakibat pada kecanggungan Islam untuk diterapkan di era modern dan multikultural. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keempat organisasi yang telah saya jelaskan, beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih, sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhibatul Marifah, nomor induk mahasiswa 203 4361 6420. Apabila ada banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.